Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Semua kita manusia pasti pernah melakukan dosa, baik dosa yang berkaitan kepada Allah ataupun kepada makhluk Allah Ta'ala, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa yang kita lakukan dalam keadaan sendiri ataupun dosa yang kita lakukan di hadapan orang lain, yang sadar atau tidak sadar, sengaja atau tidak sengaja, semuanya pasti kita pernah melakukan dosa itu. Dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang meminta ampun, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, cuman kata ulama, orang yang melakukan dosa itu, dorongan hatinya itu terbagi menjadi dua. Jadi dorongan hati untuk melakukan dosa itu secara garis besar itu terbagi menjadi dua bahagian. Yang pertama, orang yang melakukan dosa karena dorongan hawa nafsu. Pada pertemuan yang sebelumnya kita pernah membahas itu perbedaan hawa dengan nafsu. Kalau nafsu itu adalah kehendak tabiat diri kita, itu nafsu. Kita mau makan, kita mau minum, kita mau tidur, itu nafsu. Kita kepingin menikah, ada yang makannya 2 piring, 3 piring, macam-macam aja. Ada yang gorengnya mungkin sejam, 2 jam cukup, ada yang 5 jam, belum cukup-cukup juga. Ada nang bebini 1, bebini 2, bebini 3, itu mungkin karena faktor nafsunya tinggi. Ya, nafsunya tinggi. Jangan disalahkan karena memang berbeda-beda nafsu seseorang tadi. Nah, selama kita hidup pasti punya nafsu. Nafsu itu tidak boleh dibunuh. Kalau membunuh nafsu hukumnya haram. Mengebiri umpama haram, tidak mau makan, tidak mau minum, mogok makan, mogok minum, haram. Apalagi apa saja yang membunuh nafsu. Ini nafsu kita kepingin ini, kita tidak menuruti, itu haram hukumnya. Mengumbar nafsu haram juga. Kadang mau bebini hak kada hakun, tapi kerjaannya jajan sana sini sembarangan nih, haram hukumnya, itu mengumbar nafsu. Apalagi makan bebarangan, halal haram hantuk tarus, khamarkah, makanan yang dilarang agama dimakan, ini haram hukumnya, ini namanya mengumbar nafsu. Membunuh nafsu kada boleh, mengumbar nafsu kada boleh, yang boleh apa? Mengendalikan hawa nafsu. Nah, karena nafsu kita ini berbeda-beda, silakan, selama itu kita tidak keluar dari syariat maka boleh. Ada orang nafsunya tinggi banget lawan berhubungan badan nih. Bini 1 kada cukup. Bini paling-paling sekali berhubungan badan sehari. Lah dia mungkin 5 kali kada cukup nih. Daripada berzina umpama, ayo ha. Jadi dilarang dalam agama. Boleh. Selama itu tidak melanggar syariat. Orang makan mungkin sepiring, dia kadang muat 2 sepiring, mungkin 2-3 piring hanyar muat. Kenapa? Tangkinya ganal bandar. Ya, macam-macam orang. Nah, boleh semua itu selama tidak keluar dari syariat. Nah, tapi kalau nafsu itu sudah keluar dari syariat, keluar dari tabiat manusia yang wajar, maka ini disebut namanya hawa nafsu. Hawa tadi itu tuh
hawa, keinginan yang melampaui daripada nafsu, tabiat yang wajar. Masuk dia pada dalam perbuatan yang makruh atau yang haram, maka ini disebut namanya hawa nafsu. Nah, orang yang melakukan dosa itu bisa lantaran karena hawa nafsu, dorongan hawa nafsu tadi. Bukan nafsu, hawa nafsu yang mendorong. Ditambah lawan syaitan yang menggodanya, ayo gawi, aman-aman kata syaitan. Syaitan ini nang memprovokator, ayolah kasih mengompori supaya seseorang tadi melakukan dosa. Nah, orang yang melakukan dosa karena hawa nafsu yang seperti itu, kalau dia masih punya iman, biasanya kalau dia habis melakukan perbuatan maksiat, itu biasanya dia bersedih dan ada harapan untuk bertobat. Ada harapan untuk bertobat, dan tobatnya ini maka tobatnya itu diterima oleh Allah Ta'ala, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Sebanyak buih di lautan. Kita sehari semalam itu banyak sekali amalia untuk menghapuskan dosa. Amalia, perbuatan, amal-amal yang menghapuskan dosa kita itu banyak. Kenapa? Karena kita lemah. Allah tahu, Nabi tahu kita ini rancak berbuat dosa. Berudu itu lah, membasuh wajah, yang dosa di mata, di hidung, di mulut, guguran dia. Nang di kepala waktu wudu semuanya guguran. As-salawatul khamsu, salat 5 waktu, maghrib ke isya, isya ke subuh, subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, begitu semuanya. Wal jum'ah ila jum'ah, dari Jumat kepada Jumat yang lain, kepada Jumat yang berikutnya. Kita kemarin salat Jumat, 1 minggu nanti salat Jumat lagi. Wa Ramadan ila Ramadan, Ramadan dengan Ramadan setahun sekali. Kafaratun lima bainahunna. Kafaratun itu akan menghapus dosa di antara semuanya. Kita tadi maghrib, habis salat maghrib mungkin kita ada melakukan dosa. Pas kita salat isya, gugur dosa di antara maghrib dengan isya. Kita salat isya, tuntung salat isya, kita melakukan ada dosa malam ini ke apakah ada tawain namanya dosa kan ya. Salat subuh gugur dosa itu, langsung terhapus, antivirusnya berjalan. Tetapi dosa ini adalah dosa kecil. Makanya disebutkan di sambungan riwayat itu, malam yartakib kabair, selama orang itu tidak melakukan dosa besar. Kalau dosa kecil otomatis terhapus dia, antivirusnya itu langsung menghapus. Tapi kalau dosa besar ini tidak bisa terhapus kecuali apa ya? Bitaubatin nasuha, dengan taubat yang betul-betul taubat. Taubat yang betul gimana? Menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi. Apalagi menyesal, kemudian berhenti dari dosa itu, dan yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi. Dalam diri pasti ada menyesal. Kalau ada iman tuh dia menyesal, ya Allah kenapa ini. Yang kedua berhenti. Jangan menyesal tapi kada berhenti kayak orang makan sambal tuh. Ih pedasnya, tapi dicolek kalau sambal tadi. Pedas benar, tapi nyaman jadinya, kada beampihan. Itu enggak bisa begitu. Kada beampih namanya. Dan yang ketiga berjanji tidak mengulangi lagi. Taubatan nasuha. Dan juga tidak dosa yang berkaitan lawan manusia. Kalau dosa yang berkaitan lawan manusia, menggibah, menggosip, apalagi memfitnah, hutang kada dibayar-bayar, duit ada tapi kada mau dibayar-bayar, itu zalim itu. Bertahun-tahun kada bayar hutang, duitnya ada, berjalan ke sana kemari bisa tapi kada mau bayar, haram itu, haram hukumnya, zalim hukumnya, dosa itu. Apa ini? Ini tidak bisa diampuni. Kenapa? Karena dia menghajatkan dengan syarat yang keempat. Apa itu? Minta halal, minta ridha kepada orang yang bersangkutan. Tapi kalau dosa itu kepada Allah dan dosa itu kecil saja, terhapus dia otomatis. Sehari semalam itu banyak itu kita itu menghapus dosa. Ada orang baca astaghfirullahalladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Siapa yang baca itu maka diampuni dosanya, ghufira lahu min dzambihi walau mithla zabadil minal bahar.
Walau zabadin minal bahar, walaupun dosanya itu sebanyak buih di lautan. Siapa yang bisa menghitung buih di lautan? Terhapus dosanya. Wa in kana mithla zabadil bahar, sekalipun dosa itu seperti buih di lautan. Terhapus. Salat kita begitu, nah kalau kita ruku maka rontokan dosa-dosa itu, semua dosa ditaruh di kepala, di pundak. Ketika ruku jatuhan dia, ketika sujud tambah jatuhan dia. Nah, ini dosa. Orang yang melakukan karena dorongan hawa nafsu, biasanya orang seperti ini kalau dia punya iman pasti dia menyesal, bertobat dan Allah terima. Dan bagaimanapun dosanya seseorang itu banyaknya, kalau dia bertobat Allah terima dan Allah pasti kembalikan dia masuk ke dalam surga. Yang kedua, kata ulama, orang melakukan dosa karena sombong. Nah, ada nggak orang melakukan dosa karena sombong? Ada. Sudah tahu nih salah tapi tetap aja bangga dengan dosanya, pamer dia dengan dosanya. Dia melakukan zina, live streaming, live streaming apa itu? Melakukan dosa live streaming. Zina live streaming. La ilaha illallah. Mabok lagi live streaming. Apalagi berjudi live streaming. Live streaming terus divideokan. Ini bangga dengan dosa. Maksudnya bangga, sombong dengan dosa itu ketika ada orang menasihatin dia nggak mau. Itu tandanya orang sombong itu. Al-kibru batur haq wa ihqarul mu'minin. Tanda orang sombong itu dua. Dia tidak mau terima nasihat. Tidak mau terima nasihat, itu sombong tuh. Yang kedua tandanya menghina orang lain. Karena dia merasa bagus, lalu dia tidak mau terima nasihat orang lain. Kalau dia tidak mau terima nasihat orang lain, dia merasa lebih bangga, lebih bagus. Lalu orang lain yang tidak selevel dengan dia, dengan otak dan pikirannya dia, dianggap remah, dianggap rendah. Nah, ada orang seperti itu, melakukan dosa. Sudah tahu salah, tetap ngotot. Kalau Pak minta maaf ya, nah ngotot dia. Orang yang menasihati pun malah diancamnya. Banyak seperti ini, banyak. Nah, orang yang melakukan dosa karena kesombongan seperti ini, biasanya tidak ada harapan untuk tobat. Tidak ada harapan dia ingin bertobat. Karena sombong tadi. Dan orang yang seperti ini, na'udzubillah min dzalik, nasallallahu salamul afiyah, bisa mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mati bukan dalam keadaan beriman. Kalau sudah begitu, maka tidak bakalan masuk surga. La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibir. Tidak pernah akan masuk surga, selama-lamanya enggak pernah akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sifat sombong, walaupun cuman sekecil zarrah, sekecil atom, enggak masuk surga. Nah, kenapa kata ulama orang melakukan dosa itu lantaran ada dua tadi. Ada yang pertama hawa nafsu, dorongan hawa nafsu. Dan yang kedua karena kesombongan. Nah, karena kata ulama mereka melihat ini adalah pandangan melihat daripada kisah Nabi Adam dan syaitan dan iblis. Iblis Nabi Adam dan Siti Hawa melakukan kesalahan itu dalam surga, dan itu memang suratan takdir dari Allah Ta'ala. Jangan Nabi Adam kada makan buah khuldi, kada ada kita, kada ada manusia. Karena di surga kada bisa anak, ada tuha-tuha, ya. Tapi karena itu sekarang Allah Ta'ala, Allah ingin mengeluarkan Nabi Adam dengan cara seperti itu dan ingin pelajaran. Nah, Nabi Adam dengan Siti Hawa melakukan itu karena dorongan hawa nafsu, penasaran. Kok bisa ya makan buah khuldi dilarang, padahal di surga kan boleh semua. Nah, nanti kita masuk surga nih, masuk surga nanti pertanyaannya kata ulama, ada nggak buah khuldi di surga nanti? Jakanya ada, nanti digoda lagi, ayo makan buah khuldi, makan lagi, keluar lagi di dunia. Ada Adam berapa kali nanti? Kata tuntung dunia. Wallah alam, apakah ada buah khuldi nanti di surga atau tidak ada? Yang jelas di surga nggak ada larangan lagi. Setelah nanti kita beratan masuk surga, nggak ada larangan. Nah, Nabi Adam dengan Siti Hawa melakukan kesalahan tadi karena dorongan penasaran dari diri itu.
Kenapa dilarang ya? Kenapa? Datang iblis. Nabi Adam, kau tahu nggak kenapa Allah melarang itu? Karena itu namanya buah khuldi, buah kekal. Siapa yang makan itu akan kekal di surga. Nah, Allah nggak mau kamu kekal di surga, makanya jangan makan, makanya dilarang. Kalau kamu makan itu kekal. Kalau kamu nggak makan itu, suatu saat kamu dikeluarkan, dicuci, didoktrin nih. Siti Hawa, Nabi Adam doktrin. Akhirnya ya tertipu. Sama kita itu. Orang melakukan dosa seperti itu. Ngapain kawin? Biaya kawin nikah tuh mahal. Nanti bisi bini nukar ini nukar duit lagi. Nyaman jajan aja 100.000 selesai sudah. Diskon lagi 50%. Itu setan menggoda kita. Menggoda manusia seperti itu. Nah, tapi karena ada orang hawa nafsu tadi, penasaran diri, Nabi Adam melakukan itu lalu bertobat, lalu apa yang terjadi? Kembali masuk ke dalam surga. Begitu juga anak cucunya kita ini manusia. Apabila kita melakukan seperti itu dosa tadi, artinya karena dorongan penasaran dari hawa nafsu, tobat, surga. Allah kembalikan ke surga. Tapi sebaliknya iblis dulu di surga, tinggal di surga, melakukan kesalahan. Apa kesalahannya? Disuruh Allah untuk hormat kepada Nabi Adam, nggak mau. Kenapa? Dia sombong. Ana aula minhu, ana khairum minhu. Aku lebih baik ya Allah daripada dia. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan dia dari tanah. Iblis tidak pernah mengerjakan perbuatan syirik. Tidak pernah dia. Iblis nggak mabok, nggak zina, nggak apa, enggak dia. Cuma satu aja. Sombong, nggak mau taat perintah Allah. Dia tahu Allah Tuhannya. Tahu. Tapi kenapa dia melakukan dosa? Karena sombong. Kesombongan itu akhirnya dia melakukan dosa tadi dan dia tidak bisa akan pernah masuk ke surga selama-lamanya. Nah, sekarang introspeksi diri kita. Dosa yang kita lakukan ini apa? Nafsukah, hawa nafsukah, atau dorongan kesombongan tadi? Kalau ada nih kita melakukan dosa tadi, lalu kita merasa sedih, merasa takutan, kira-kira selamat aja kah di akhirat nanti? Oh, alhamdulillah, itu berarti masih punya iman. Suatu saat kita bertobat. Tapi kalau ada di antara kita melakukan dosa, kawal nih menasehati, malah kawal disarikinya. Kawal nih menasehatin, malah dia menyambat-jambatin. Apa itu nyambat-jambatin aku? Umur anumnya mau nasihatin nang Tuhan. Ini ilmu masih seumur jagung, anak menasihatin nang sudah lawas belajar. Ini nih sombong nih. Yang begini-gini bahaya. Kawalnya adalah iblis dan tidak pernah akan masuk surga selama-lamanya. Keringkasnya, kita semuanya berdosa, dan kalaupun kita berdosa, maka jangan sampai melakukan dosa itu karena kesombongan, tapi karena tidak sengaja dan dorongan hawa nafsu. Dan apabila kita melakukan dosa, maka sebaik-baik orang yang berdosa adalah orang yang bertobat. Dan jangan bertunda-tunda, menunda-nunda untuk bertobat. Perbanyaklah amal-amal yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita. Dan insya Allah dengan seperti itu kita akan selamat dari dunia sampai masuk ke dalam surga. Mudah-mudahan kita berataan diampuni segala dosa kita, diterima segala amal ibadah kita. Allah tetapkan iman, Islam, ihsan sampai kita nanti mati dalam keadaan husnul khatimah, mendapat syafaat Rasulullah, masuk surga tanpa hisab bersama kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan bertetangga dengan beliau di surga firdausnya Allah yang maha tinggi. Amin amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.